Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas dua soal tentang bagaimana caranya menentukan atau menghitung jumlah air kristal dari suatu senyawa hidrat. Nah, ini sebenarnya masih bagian dari stoikiometri atau konsep mol ya, kimia kelas 10 semester 2. Nah, jadi tentunya ini akan cocok sekali buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Nah, bagaimana soal, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, ini dia, soalnya ada dua saja. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kita diminta untuk menentukan atau menghitung jumlah air kristal dari suatu senyawa hidrat. Nah, bagaimana caranya? Disimak ya. Soal nomor 1. Untuk menentukan air kristal natrium fosfat, 38 gram kristal Na3PO4 H2O. Nah, itu tuh yang masih ada airnya ya. Jadi senyawa ini, kristal ini masih basah lah gitu ya, karena masih mengikat sejumlah air. Dipanaskan ya sampai semua air kristalnya menguap. Jelas ya, kalau dipanasin airnya akan menguap nanti, terpisah dia. Setelah penguapan, massa kristal tinggal 16,4 gram dari yang awalnya 38 gram. Ini AR-nya dikasih tahu, lalu tentukanlah jumlah air kristal natrium fosfat tersebut. Oke, nah kita mulai dari proses pemanasannya itu ya. Jadi kalau suatu senyawa kristal ya, senyawa kristal yang hidrat yang masih mengikat sejumlah air ini, itu kalau dipanaskan nanti dia terpisah kristalnya ini, nih yang kering dengan air yang menguap. Nah, jadi kita diminta untuk mencari berapa sih ini air yang menguap nih berapa. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan soal ini ya. Nah, caranya gini. Kan di soal dikasih tahu ini 38 gram ya, pertama. Lalu udah dipanaskan airnya menguap, tinggal 16,4 gram. Nah, ini yang tinggal nih. 16,4 gram yang kering. Airnya berapa? Ya tinggal selisihnya aja, 38 dikurang 16,4, yaitu 21,6 gram air kristal yang menguap tadi. Nah, sekarang kita cari mol masing-masing ya. Kita cari mol ini, cari mol ini. Jadi Na itu kan 23 ya. 23 kalau kali 3 berarti 69 tambah 31 100 tambah 64 berarti 164 mR-nya ya. Gram per mol. Air ya kita sudah tahu lah ya, udah hafal lah harusnya ya. mR-nya itu 18. Nah, kita cari molnya di sini, kita hitung ini 0,1 ya. 0,1 mol dan ini 0, ini lebih ya, bukan 0, sorry. Ini 1,2 nih, 1,2 mol. Atau kita bisa bandingkan 1 banding 12. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi koefisiennya 1 dan X ya. Jadi ini 1 banding X. Maka dari sini kan kelihatan bahwa X-nya sama dengan 12. Jadi senyawa kristal yang dimaksud itu adalah Na3PO4 dengan 12 molekul air yang masih terikat pada kristal tersebut. So, ini dia jawabannya, 12. Gitu ya caranya ya. Kalau soal-soal tipe lain yang ya soal-soal yang mirip-mirip lah ya dengan soal ini, bisa lah kalian langsung jawab ya. Nah, ini soal nomor 2 yang terakhir. Ada kristal barium klorida 1,22 gram dilarutkan dalam air, lalu dikasih atau direaksikan dengan natrium sulfat berlebih. Ini reaksinya. Pas disaring, endapan yang ditimbang, dikeringkan itu ditimbang, dapatlah masanya 1,165 gram. Nah, jadi dari data ini dan data AR-nya, tentukanlah jumlah air kristal dalam kristal BaCl2 tersebut. Nah, ini reaksinya ya. Saya akan masukkan datanya di sini. Katanya pas direaksikan di sini terdapat 1,165 gram BaSO4 endapan ya. Ini kita lihat nih solid ya. Fasenya solid berarti endapannya. Kita cari molnya. Berarti kita bagi MR Ba137S32169 ya. Oksigen 16 kali 4 64. Berarti 233.
Nah, kita dapatlah di sini molnya 0,005 mol. Jadi padatan yang dihasilkan, endapan yang dikeringkan dan ditimbang tadi itu sebesar 0,05 mol. 005 mol ya. Oke. Lalu langkah berikutnya kita cari mol si BaCl2 ini. Jadi NBaCl2 itu kan karena koefisiennya sama berarti sebenarnya sama ya. Jadi ini caranya. Makanya sama nih, sama dengan 0,005 mol. Karena koefisiennya sama, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Cari masanya, M dari si BaCl2 berarti massa sama dengan mol kali Mr ya. 0,005 kali Mr BaCl2. 137 tambah 35,5 kali 2, 71 ya. Berarti 208. 208. Nah, ini dapatlah 401. Berarti 1,04 gram. Tapi kalau dilihat tadi katanya di awal kristal barium klorida itu awalnya 1,22 gram. Sementara kalau dari perhitungan ini kita dapatkan 1,004 gram. Berarti ada selisih. Nah, selisih itu menyatakan jumlah airnya. Ya, jadi ini. Ya, seperti soal nomor 1. Jadi disinilah yang 1,22 gram. BaCl2 yang dihasilkan itu adalah BaCl2 yang kita hitung ini yang anhidrat ya, tanpa air. Nah, sedangkan yang H2O tinggal selisihnya saja, berarti 0,18 gram. Sama persis seperti cara mengerjakan soal nomor 1. Ini kita bagi dengan MR-nya 208, MR-nya 18. Berarti ini berapa ya? 0, sama kayak yang di atas tadi. 0,5, 0,01. Atau kalau kita bandingkan ini adalah 5 banding 10 atau 1 banding 2. Ingat tadi kalimatnya perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi 1 banding 2 ini sama dengan perbandingan koefisiennya adalah 1 banding X. Maka dari sini kita dapatkan X-nya sebesar 2. Atau dengan kata lain, senyawa kristal hidrat yang pertama tadi yang dimaksudkan itu adalah BaCl2 2H2O. Oke, jadi begitulah ya adik-adik bagaimana cara menentukan atau menghitung jumlah air kristal yang ada pada suatu senyawa hidrat, senyawa yang masih mengandung atau mengikat sejumlah molekul air. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya hanya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.